satu bagian firman Tuhan dari Markus 1 ayat 35 sampai ayat 39. Sebenarnya saya dikasih 3 nats. Markus 1 ayat 35 sampai 39, Lukas 5 ayat 16, Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Tapi kita hanya mau baca Markus 1 ayat 35 sampai 39. Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Menjadi serupa dengan Kristus dalam hal berdoa. Berdoa adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Kita bisa melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, itu Tuhan Yesus mengambil waktu 40 hari 40 malam itu untuk berpuasa dan untuk berdoa. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, dia terlebih dahulu mengambil waktu secara khusus selama 40 hari 40 malam, dan itu dipakai oleh Yesus untuk berdoa. Kalau kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat tadi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39, kita melihat bagaimana sebelum Yesus itu mengajar di desa-desa, sebelum Yesus itu masuk ke rumah-rumah ibadat, terlebih dahulu Yesus itu mengambil waktu untuk berdoa. Kalau kita perhatikan teladan Yesus ini, bahwa hari-harinya Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya berdoa, berdoa, berdoa. Ketika kita berbicara bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus dalam hal berdoa, ini berarti, tema ini berarti mengajak kita menjadi orang yang suka berdoa, menjadi orang yang selalu berdoa, menjadi orang yang senantiasa terus-menerus dan terus-menerus berdoa. Amin. Apalagi mahasiswa teologi harus lebih rajin berdoanya. Kalau begitu, hari ini kita akan melihat 3 sikap doa yang menjadi kebiasaan Yesus yang harus kita miliki. Kita akan melihat 3 sikap doa Yesus yang harus kita miliki. Karena kita dituntut harus serupa dengan Yesus dalam hal berdoa. Berarti kita harus miliki sikap doa seperti yang dimiliki Yesus. Yang pertama adalah kita harus meluangkan waktu berdoa sendirian. Kita harus mempunyai jam doa pribadi. Kalau kita perhatikan ayat 35 tadi dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi sekali, ketika murid-muridnya belum bangun tidur. Pagi-pagi sekali, ketika murid-muridnya masih nyenyak tertidur, tapi Yesus sudah berangkat, dia pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia berdoa sama Tuhan. Jadi kalau Anda bangun pagi jam 5 meditasi, pagi-pagi renungan pagi, Anda masih merasa, waduh ini kita masuk sekolah teologi, kita disuruh doa pagi-pagi jam 5. Tuhan Yesus sudah lebih dulu melakukannya. Tapi kita enggak biasa Pak, doa pagi Pak. Sebelum di sini enggak pernah doa pagi. Enggak apa-apa. Tapi ketika Anda masuk sini,
Anda harus menjadi serupa dengan Kristus, Anda harus menjadi serupa dengan Yesus, maka Anda pun harus berdoa, harus memiliki jam doa sendiri, harus berdoa pagi-pagi, seperti halnya Yesus yang berdoa pagi-pagi. Amin. Mari kita perhatikan Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kalau dalam Markus 1 ayat 35, Yesus itu berdoa pagi-pagi, kita perhatikan dalam Matius 14 ayat 23, Yesus itu juga berdoa seorang diri malam hari. Pagi berdoa kepada Tuhan, pagi berdoa kepada Bapaknya, malam hari pun Yesus berdoa kepada Bapaknya. Diawali bersama dengan doa, diakhiri bersama dengan doa. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki waktu berdoa pribadi dengan Tuhan? Mengapa kita harus berdoa pribadi? Mengapa kita enggak doa bareng-bareng aja? Kalau doa sama-sama kan enggak ngantuk. Tapi kalau doa pribadi-pribadi, orang terkesan banyak tidur. Kan begitu. Saya dulu punya teman. Bangun pagi berdoa. Kan wajib keluar dari kamar ya Bapak Ibu ya. Wajib keluar dari kamar. Hanya bedanya kalau pada masa saya mahasiswa, kita itu berdoa itu, doa pagi itu bebas cari tempat di mana kita berdoa. Jadi di bawah pohon ada orang berdoa, di mana-mana ada orang berdoa. Sampai jam 6 kurang 10 baru selesai doanya. Saya biasanya doa itu lebih cepat selesai. Jam 6 kurang 20 saya sudah selesai berdoa biasanya. Lebih cepat doanya. Karena saya itu bukan orang yang pintar merangkai kata. Tapi setelah berdoa biasa saya suka jalan-jalan. Saya mau lihat apakah teman saya berdoa. Saya lewat di belakang kantornya Pak Salmon. Ada orang yang menundukkan kepalanya bersender di tembok. Dia enggak berdoa ini. Dia enggak berdoa. Perhatikan ke belakang perpustakaan. Ada juga orang yang menyenderkan kepalanya. Dia enggak berdoa juga. Padahal Yesus itu pagi hari dia berdoa pribadi, sampai malam pun dia doa pribadi. Kalau begitu mengapa kita harus memiliki jam doa pribadi? Mengapa kita enggak sama-sama aja sama semua orang? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa tidak semua pokok doa kita, tidak semua pergumulan kita itu bisa didengar orang lain. Enggak semua. Ada terkadang di mana itu hanya menjadi rahasia kita sama Tuhan. Karena kalau kita bagikan pokok doa itu sama orang, nanti orang-orang bisa mentertawakan kita. Jadi ada memang bahan-bahan doa atau pokok-pokok doa yang enggak bisa didengar orang lain. Itulah sebabnya kita membutuhkan waktu. Kita butuh saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kita butuh waktu di mana kita bisa berdoa sendirian tanpa didampingi orang lain, sehingga kita bebas mengutarakan, kita bebas menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita sama Tuhan. Cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Amin. Ibaratnya kita bilang gini, Tuhan, hanya Engkau, hanya Tuhan dan aku yang tahu. Ini rahasia kita Tuhan. Kira-kira begitu. Momen saat teduh adalah momen pribadi untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikan segala hal yang menjadi ungkapan syukur, pergumulan, sukacita, bahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Dengan menunjukkan ketidakberdayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita, kita sedang
membiarkan Tuhan bekerja dalam setiap apapun yang kita alami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Andrew Murray menulis, doa adalah salah satu sarana dan salah satu hasil persatuan dengan Kristus. Sebagai sarana itu sangat penting. Semua hal tentang iman, permohonan, keinginan atau kerinduan setelah penyerahan yang lebih penuh, pengakuan kekurangan dan dosa, di mana jiwa melepaskan diri dan melekat pada Kristus ditemukan dalam doa. Dengan kata lain, Andrew Murray mengatakan, segala apapun yang menjadi pikiran kita, beban kita, persoalan kita, mau model apapun itu, kita bisa bawa kepada Tuhan. John Calvin dalam bukunya Institutio menuliskan bahwa doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Tuhan tahu masalah Bapak Ibu, masalah saya, masalah Anda, Tuhan tahu. Karena tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tetapi sekalipun kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah serba tahu dan maha tahu, tetapi Tuhan menghendaki agar umatnya meminta kepada Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Johannes Calvin mengatakan kita masih harus berdoa sama Tuhan. Karena apa? Karena pada saat kita meminta kepada Tuhan, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah wujud dari kita serius untuk melakukan itu. Jadi meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bukan hanya berbicara mengenai Anda orang yang percaya kepada Kristus, tapi lebih daripada itu, Anda sedang serius bersama dengan Tuhan. Anda gak main-main sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dan keluarga saya itu punya kebiasaan. Setiap pagi kami selalu berdoa. Bahkan semua mahasiswa weekend di gereja saya itu wajib berdoa. Kami biasa selalu doa sama-sama. Suatu kali anak saya tanya kepada saya, "Pak, kenapa kita harus berdoa pagi, Pak?" Anak saya bilang begitu, "Pak, kenapa kita harus berdoa pagi? Kan kami bukan mahasiswanya Papa." Anak saya bilang begitu, "Kenapa kita harus doa pagi, Pak? Cukuplah mahasiswa yang berdoa pagi. Mahasiswa Papa lah yang berdoa pagi. Kami kan gak apa-apa, Pak." Anak saya bilang begitu. Saya bilang sama anak saya, "Nak, kamu tahu gak, Nak? Walaupun kamu bukan mahasiswa teologi, kamu itu orang Kristen, punya tanggung jawab doa sama Tuhan. Kamu itu punya tanggung jawab doa sama Tuhan. Karena orang Kristen itu nafas hidupnya itu adalah berdoa sama Tuhan. Gak bisa kita gak doa sama Tuhan. Bayangin kalau kamu berhenti nafas, apa yang terjadi? Sama juga kalau kita berhenti doa, apa yang terjadi? Putus kerohanian kita. Jadi sekarang anak-anak saya itu tanpa dikomandoi, terkadang mereka yang bangun saya, "Pak, waktunya doa pagi, Pak." Karena memang saya ajar mereka. Saya bilang, kamu harus berdoa sama Tuhan. Bukan karena kamu mahasiswa, bukan karena kamu anaknya papamu, tapi karena kamu orang Kristen. Kamu punya tanggung jawab, kamu punya kewajiban, kamu harus berdoa sama Tuhan. Makanya saya itu dan keluarga saya tidak pernah tidak berdoa pagi. Kami selalu berdoa pagi. Karena apa? Karena Yesus yang mengajarkan menjadi serupa dengan Kristus. Berarti kalau Yesus doa pagi, kita doa pagi. Amin. Kalau Yesus doa malam, ya kita doa malam juga. Karena kita konsepnya, tuntutannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang pertama, meluangkan waktu berdoa sendiri. Yang kedua, menyatakan setiap pergumulan dalam doa. Menyatakan setiap pergumulan dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua orang pasti mempunyai kehendak. Yesus juga mempunyai kehendaknya sendiri. Kendati demikian, walaupun Yesus memiliki kehendak, ia tetap
tunduk kepada kehendak Allah selama ia ada di dunia. Hal ini sangat bisa kita lihat pada saat Tuhan Yesus berdoa sebelum dia disalibkan. Di mana pada saat Tuhan Yesus sebelum disalibkan terjadi pergolakan. Terjadi pergolakan hati Yesus. Dalam kemanusiaannya yang 100%, Tuhan Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dalam kemanusiaannya yang sempurna 100%, Yesus dalam hatinya berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh saya tidak menjalani salib ini. Tapi dalam kealahannya yang 100%, Yesus sadar bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk menebus dan melepaskan dosa-dosa manusia. Dalam pergolakan kemanusiaan dan kealahannya, ada pergumulan hati di sana. Ada gejolak hati di sana. Dalam pergumulan itu, dalam pergolakan hati itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam kemanusiaannya Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi juga dalam kealahannya, biarlah kehendakmu yang bukan yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Dalam pergumulan hati itu, Yesus menyatakan setiap pergumulannya itu mengembalikan kembali kepada Allah Bapa. Di sini kita melihat konflik batin atau konflik kemanusiaan dan kealahannya Yesus pada saat dia akan menjalani penyaliban. Konflik itu, konflik antara kemanusiaan dan kealahan itulah yang mendatangkan pergumulan. Dan pada saat Yesus dalam pergumulan itu, dia berdoa sama Tuhan dan berkata, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Kata kuncinya adalah, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Walaupun aku punya keinginan seperti ini, tapi ya semuanya terserah kepada Bapa. Walaupun secara manusia hatiku bergumul, tetapi semuanya kita nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan adalah sebagian atau bagian dari perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Tidak ada orang yang hidup tidak memiliki pergumulan, kecuali sudah mati. Pada saat kita memiliki pergumulan, kemanakah kita datang membawa pergumulan itu? Pada saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit, pada saat kita sedang mengalami konflik hati, kemana kita mau menyatakan pergumulan kita? Kita datang kepada manusia, manusia belum tentu mau mendengarkan Anda. Kita datang kepada teman, belum tentu dia mau peduli kepada Anda. Kita mau datang kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, belum tentu dia mau peduli kepada Anda. Tapi ketika kita punya pergumulan, tempat yang paling tepat untuk kita menyatakan setiap pergumulan kita itu adalah kita datang sama Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Amin. Pada saat kita memiliki pergumulan, pada saat kita jatuh ke dalam situasi yang paling sulit sekalipun, firman Tuhan mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu kata Tuhan. Apa saja yang kita minta, aku akan melakukan. Karena itu adalah sesuatu yang kurang tepat pada saat kita berada dalam pergumulan yang berat, Anda lupa datang sama Tuhan. Jadi sesuatu yang kesalahan besar pada saat kita berada di dalam pergumulan, pada saat kita berada dalam situasi yang sulit, pada saat semua orang tidak mau mendengarkan Anda, bahkan pada saat Anda mengalami ketertolakan sekalipun. Kesalahan besar kalau kita nggak datang sama Tuhan. Tetapi dalam pergumulan kita, justru seharusnya kita membawa setiap pergumulan itu dan mengatakan, ya Tuhan, ini masalahku. Amin. Itulah sebabnya orang yang memiliki kerohanian yang baik, dia akan menjadi orang yang sering datang sama Tuhan. Jadi kalau orang memiliki kerohanian yang baik, dia akan sering datang sama Tuhan. Dia akan sering berdoa sama Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, dia akan datang kepada Tuhan. Itu kalau orang yang memiliki kerohanian yang baik. Dengan memiliki kerohanian yang baik, kita akan semakin sering berdoa kepada Tuhan. Dan dengan semakin sering berdoa kepada Tuhan, kita akan semakin mengenal Allah dengan segala atribut-atribut ilahinya. Jadi kalau Anda sering berdoa sama Tuhan, setiap hari Anda berdoa sama Tuhan, harusnya itu membuat Anda semakin mengenal Tuhan. Amin. Orang yang berdoa harusnya dia semakin mengenal Tuhan. Orang yang memiliki kerohanian yang baik harusnya dia semakin suka berhubungan intim dengan Allah lewat doa-doa kita. Semakin rohani seseorang, semakin dia berpotensi menjadi serupa dengan Allah. Semakin rohani seseorang, semakin orang memiliki kerohanian yang baik, semakin dia berpotensi menjadi serupa dengan Allah. Omong kosong, orang bilang saya mau menjadi serupa dengan Allah, tapi memiliki kerohanian yang tidak baik. Adalah satu kesalahan besar ketika orang mengatakan saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau sama seperti Yesus dalam hal berdoa. Tapi Anda enggak pernah berdoa. Itu adalah satu kekeliruan yang besar. Tetapi orang yang selalu memiliki kerohanian yang baik, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan selalu mengenal Tuhan dan akan menjunjung tinggi apa yang menjadi atribut-atribut ilahinya. Jadi kalau Anda makin sering berdoa, kerohanian Anda akan bertumbuh. Kalau kita semakin sering berdoa, iman kita makin bertumbuh, maka Anda akan semakin mengenal sifat-sifat ilahi Allah. Kalau begitu, orang yang malas berdoa adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Anda setuju akan hal itu? Setuju? Orang yang malas berdoa adalah orang yang tidak mengenal siapa Allahnya. Tapi orang yang rajin berdoa, dia melakukannya karena dia mengenal siapa Allahnya. Itulah sebabnya pada saat kita mengalami pergumulan, tempat yang paling tepat untuk kita datang adalah kita datang sama Tuhan. Di saat semua orang gak mendengarkan Anda, di saat semua orang gak peduli kepada Anda, di saat setiap situasi mengecewakan Anda, seperti kata pujian tadi, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Kan begitu, saat keadaan di sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, di luar kontrol kita, di luar apa yang kita pikirkan. Saatnya Anda datang sama Tuhan.
Saatnya Anda nyatakan itu, semua beban Anda. Saatnya Anda nyatakan semua pergumulan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi orang yang tidak memiliki kerohanian yang tidak baik, mustahil dia bisa memahami Allah dengan segala atributnya. Orang yang tidak memiliki kerohanian yang baik, mustahil dia bisa mencapai level untuk bertemu dengan Allah. Kalau Anda bukan orang yang rajin berdoa, jangan pernah bicara tentang Allah. Kalau Anda bukan orang yang punya kerohanian yang baik, jangan bicara mengenai atribut-atribut Allah. Kalau Anda bukan orang yang suka berdoa, jangan pernah Anda berbicara mengenai kesucian Allah. Sekalipun kita setiap tahun dapat doktrin kesucian, sekalipun setiap tahun kita dapat hidup dan teologianya Wesley, sekalipun setiap tahun kita dapat pekan kesucian, Anda bukan orang yang suka berdoa. Semua doktrin itu, semua pekan-pekan itu, semua pengajaran teologi tentang Wesley tentang kesucian itu hanya menjadi imitasi. Anda tahu imitasi? Kalau Anda gak mampu beli gelang emas yang asli, beli imitasinya. Apa perbedaan imitasi dengan asli yang ori? Apa perbedaan asli dengan ori? Asli dengan imitasi? Apa? Kualitas. Yang imitasi itu kalau emas asli itu dibakar pun dia tetap kinclong, mengkilap. Nah, tapi kalau imitasi, Anda pakai cincin imitasi, tergores di celana. Hitam, dipakai 3 hari sudah hitam. Cincinnya hitam, jarinya hitam. Jadi lihat aja teman Anda, kalau jarinya hitam, wah imitasi itu. Itu. Jadi segala teologi, segala pengajaran tentang kesucian Allah itu hanya akan menjadi imitasi kalau kita gak punya kerohanian yang baik sama Tuhan. Karena itu harusnya orang-orang yang berada dalam penganut doktrin kesucian seperti kita harusnya adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik, memiliki jam doa yang baik. Amin. Amin. Dari situ saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda berada di tempat ini yang adalah aliran kesucian, Anda harus lebih kuat berdoa dari orang karismatik. Amin. Loh, kan mereka aliran Roh Kudus, bukan aliran kesucian. Loh, Anda aliran kesucian, karena mustahil Anda sampai di level suci kalau Anda tidak rohani. Banyak-banyak berdoa. Makanya ajaran Wesley itu menekankan kesucian, menekankan kerohanian. Mau tidak mau, kita harus banyak-banyak berdoa. Amin. Karena tanpa kerohanian yang baik, kesucian itu hanya menjadi imitasi, penghias dalam sebuah organisasi. Tapi saya tahu semua di sini sudah rajin berdoa. Apalagi yang tingkat 1 sudah rajin berdoa. Walaupun berdoanya sambil tidur. Yang ketiga yaitu berserah kepada kehendak Bapa. Mari kita perhatikan Alkitab kita, Markus 16 ayat yang ke-36. Markus 14 ayat 36. Firman Tuhan berkata, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Sebenarnya ayat ini paralel dengan apa yang kita baca di Lukas tadi. Pada saat terjadi pergolakan dalam diri Yesus Kristus, dalam kemanusiaan dan dalam misi kealahannya, andai itu misalnya pergolakan itu kita yang mengalami,
maka pergolakan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena terjadi pergolakan dalam diri Yesus antara dalam kemanusiaan, kalau bisa tidak disalib, kalau boleh cawan ini lalu daripada Yesus, tapi dalam kealahannya juga yang 100%. Bahwa dia harus melakukan misi untuk menebus dosa manusia. Dalam pergolakan itu, dalam situasi yang sulit itu, Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Bukti dari bagaimana Yesus berserah kepada Allah adalah ketika dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi Yesus bilang, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Pada saat Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, Yesus sedang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berserah kepada kehendak Allah adalah sikap hati yang membiarkan keputusan akhir itu ada di tangan Allah. Jadi pada saat kita berserah kepada Allah, berserah kepada Bapa, kita sedang membiarkan bagaimana yang berlaku itu adalah keputusannya Allah. Oke, Tuhan, aku punya rencana ini. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini. Sah-sah saja. Tapi pada akhirnya yang berlaku itu adalah apa yang Allah kehendaki. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita sedang membiarkan Allah bekerja dengan kemahakuasaannya. Pada saat kita berserah kepada Allah, kita sedang membiarkan Allah dengan segala otoritasnya yang menentukan tanpa dipengaruhi oleh manusia. Jadi penyerahan kepada Tuhan itu berarti kita membiarkan Allah itu bekerja dan kita tidak lagi campur tangan di sana. Jadi dalam bahasa yang sederhana adalah terserah mula Tuhan. Ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan aja. Saat kita mengatakan terserah Tuhan, ya udah biarin aja Tuhan yang bekerja. Enggak usah, orang Jawa bilang enggak usah cawe-cawe lagi. Biarin aja Tuhan yang bekerja. Jangan kita kutak-katik lagi. Biarkan Tuhan bekerja. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita boleh punya masalah, kita boleh punya pergumulan, kita boleh punya rencana, kita boleh punya planning atau apapun dalam hidup kita. Tapi yang harus terjadi itu adalah kehendak Bapa. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kalau kita mau Tuhan yang bekerja, serahkan kepada Tuhan. Kita enggak tahu hari esok, betul? Kita enggak tahu. Tapi saya selalu ingatkan mahasiswa yang saya ajar. Saya selalu bilang begini. Kita enggak tahu hari besok. Tapi ingatlah, hari bahagia dan hari paling malang itu bedanya hanya satu malam. Saya selalu ingatkan mahasiswa saya, ingatlah hari bahagia sama hari paling malang itu cuman satu malam. Begitu habis berganti malam, bahagia bisa menjadi kesusahan. Saya selalu ingatkan itu. Pada saat Anda di wisuda hari ini, besok Anda sudah pengangguran. Anda sudah pengangguran. Makanya saya selalu bilang, dari hari ini ketika Anda ada di tempat ini, ketika Anda ada di sekolah ini, serahkan masa depanmu sama Tuhan. Karena bedanya cuma satu malam. Hari ini Anda lempar topi, so Anda sudah pengangguran. Lebih susah lagi tuh kalau pengangguran ditanya, loh nggak ada pelayanan? Belum. Nggak ada kerjaan? Belum. Gelarnya apa? STH. Cocok.
Kenapa cocok? STH, sarjana tanpa harapan. Kan begitu. Makanya supaya jangan terjadi sarjana tanpa harapan, serahkan sama Tuhan. Dari hari ini Anda harus berserah kepada Tuhan. Dari hari ini Anda harus menyerahkan masa depan Anda kepada Tuhan. Karena pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita sedang membiarkan Allah bekerja dengan otoritasnya tanpa bisa dipengaruhi oleh seorang manusia pun. Serahin aja sama Tuhan. Sebagai penutup, waktu saya beberapa bulan lalu membangun gereja, jemaat-jemaat saya itu bilang kepada saya, tidak mungkin kita bisa bangun gereja. 43 tahun Pak Togi, gereja tidak bisa dibangun. Masa Pak Togi berani? Saya bilang, kita harus bangun. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa buat apapun. Pada saat kami melakukan pembangunan itu, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya enggak didukung oleh jemaat, saya hanya 3 atau 4 keluarga yang dukung saya. Tapi saya bilang, saya mau serahkan sama Tuhan. Waktu kami melakukan pembangunan itu, apakah tidak ada tantangan? Ada. Apakah masyarakat tidak komplain? Komplain. Tapi saya percaya ketika saya menyerahkan itu sama Tuhan, Tuhan akan jadi pembela saya. Suatu ketika pagi-pagi saya datang dari sini ke gereja, kepala tukangnya bilang kepada saya, Pak Togi ini orang yang berilmu tinggi ya? Saya bilang, ya saya ilmu tinggi, saya kan dosen. Saya bilang, ya kami tahu Pak Togi ini berilmu tinggi. Saya bilang, iya saya ilmu tinggi, cuman ilmu meringankan tubuh belum punya. Kan itu. Saya orang berilmu tinggi. Saya bilang, saya dosen, saya bilang. Bukan itu maksudnya. Mereka bilang begini, kami tahu Pak Togi ini orang yang berilmu tinggi. Kami tahu semua yang ada di sini, yang kerja di sini kami tahu Pak Togi punya ilmu tinggi katanya. Saya bilang, maksudnya apa? Lalu mereka bilang begini, Pak, pada saat kami mengerjakan gereja ini, kami nggak berani kalau Pak Togi nggak ada di sini, apalagi naik bagian atas. Lalu saya bilang, kenapa? Kenapa nggak berani? Karena kami melihat Pak, kemarin sore ada di tempat ini yang berbaju putih, rambut merah. Rambut merah, baju putih. Saya bilang, kuntilanak kali. Kuntilanak itu, saya bilang. Enggak Pak, katanya. Kepala tukangnya bilang kepada saya itu jam 3 pagi didatangi Pak, katanya. Bilang apa dia? Saya bilang. Dia bilang, kerjakan gereja itu baik-baik, katanya. Kerjakan gereja itu baik-baik, kerjakan baik-baik, katanya. Wah, dalam hati saya, udah ketemu dia sama Tuhan Yesus, si baju putih, si rambut gondrong. Sudah ketemu dia. Sudah ketemu dia. Sudah ketemu dia sama Yesus. Jadi kalau sekarang saya datang ke sana, mereka bilang saya ilmu tinggi. Padahal saya bilang saya itu enggak punya ilmu apa-apa. Saya ini yang saya tahu itu hanya berdoa. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya hanya bilang begitu. Saya enggak pernah pegang-pegang ilmu-ilmu dunia. Tapi orang bilang, saya berilmu tinggi. Ya puji Tuhan lah. Walaupun ilmunya berbeda. Saya ilmu rambut putih, mereka ilmu rambut hitam. Jadi orang bilang saya sekarang berilmu tinggi di sana. Padahal tidak ada sama sekali. Tapi saya tahu, pada saat kita menyerahkan sesuatu itu sama Tuhan, bagian Tuhan yang akan menyelesaikannya. Pada saat kita membawa pergumulan kita sama Tuhan, saya tahu ada cara Tuhan untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Menjadi serupa dengan Kristus dalam hal berdoa. Maka kita harus sama seperti Yesus yang selalu berdoa dan berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami harus